Andai bisa aku memilih tokoh yang saat ini kumainkan inginnya, tak pernah ada pada buku ini. Aku maunya tidak seperti ini. Semula yang aku pikirkan menyenangkan, kini perlahan aku rasa semakin memilukan. Tahukah, detik waktu di setiap hari yang terus berjalan, di sela senyum yang selalu kulukiskan, kegigihan yang aku tampakkan, nyatanya sebuah tipu daya, menutupi rasa sakit dan pedih, pada keadaan bahwa kini aku sendirian. Tangisan, keluhan, terus menjadi latar, silih bergantian. Pahit, aku nyatakan. Sinar, binar penuh karisma itu hanya bisa aku dapatkan pada semesta waktu ketika tak menjadi seorang ibu. Kehadiran tokoh baru dalam cerita ini membuatku semakin menyimpulkan bab ceritaku selesai sampai di sini. Hidupku kini tak pernah berputar pada poros aku lagi. Seluruh hidupku hanya tentang anak ini. Dalam detikan waktu aku berlari, mencari cara terbaik membimbing mendampinginya dengan baik dari hari ke hari. Sampai aku tak terperhatikan lagi. Makan, lupa kapan terakhir kali. Kapan waktu tidur lelap yang kunikmati. Dan rasa tenang yang kini hanya bisa kurasakan sesekali. Ceritaku semakin semu. Kalau aku lihat cerita orang lain, di mana mulai meraih mimpinya satu persatu. Sedang mimpiku, sepertinya sudah tak berani lagi aku tuliskan. Sampai pada persinggungan waktu yang tak pernah aku sangkakan hadir di tengah kelabu akan bertemu tokoh pendukung dalam cerita ini. Aku bertemu dengan mereka yang bahkan bersedia untuk kupanggil saudara. Bersedia bergenggaman tangan kalau aku tak pernah lagi percaya bahwa diri ini bisa bangkit dan layak berdaya. Bersedia menjadi tempat berkeluh kesah, menguatkan di tengah gempuran ketidakpercaya diri yang membuat resah. Mereka seolah bagai pengantar pesan bahwa cara terbaik menuliskan cerita anak ini bukanlah dengan cara meninggalkan diri kita jauh di belakang, namun ditarik bersama dalam titik koordinat yang sejajar. Dari sana aku mulai berani meneruskan cerita panjang ini tentang aku dan seorang anak yang memanggilku ibu, tentang cinta yang perlu diletakkan pada letak yang tepat, bahwa mencintai anakku adalah dengan cara mencintai diriku, memenuhi kebutuhanku, juga memenuhi kebutuhannya, menuliskan mimpiku, juga menuliskan mimpinya. Dan perlahan kotak Pandora terbuka. Sinar yang tertahan itu mulai menunjukkan binarnya kembali, bahkan lebih terang dari sebelumnya. Sebab dua hati ini makin erat. Kini cerita kami masih terus berjalan sampai pada akhir yang semesta gariskan. Andai bisa aku memilih tokoh yang saat ini kumainkan inginnya, tak pernah ada pada buku ini. Aku maunya tidak seperti ini. Semula yang aku pikirkan menyenangkan, kini perlahan aku rasa semakin memilukan. Tahukah, detik waktu di setiap hari yang terus berjalan, di sela senyum yang selalu kulukiskan,
kegigihan yang aku tampakkan nyatanya sebuah tipu daya, menutupi rasa sakit dan pedih pada keadaan bahwa kini aku sendirian. Tangisan, keluhan terus menjadi latar, silih bergantian. Pahit aku nyatakan. Sinar, binar penuh karisma itu hanya bisa aku dapatkan pada semesta waktu ketika tak menjadi seorang ibu. Kehadiran tokoh baru dalam cerita ini membuatku semakin menyimpulkan bab ceritaku selesai sampai di sini. Hidupku kini tak pernah berputar pada poros aku lagi. Seluruh hidupku hanya tentang anak ini. Dalam detikan waktu aku berlari, mencari cara terbaik membimbing mendampinginya dengan baik dari hari ke hari. Sampai aku tak terperhatikan lagi. Makan, lupa kapan terakhir kali. Kapan waktu tidur lelap yang kunikmati. Dan rasa tenang yang kini hanya bisa kurasakan sesekali. Ceritaku semakin semu. Kalau aku lihat cerita orang lain, di mana mulai meraih mimpinya satu persatu. Sedang mimpiku, sepertinya sudah tak berani lagi aku tuliskan. Sampai pada persinggungan waktu yang tak pernah aku sangkakan hadir di tengah kelabu akan bertemu tokoh pendukung dalam cerita ini. Aku bertemu dengan mereka yang bahkan bersedia untuk kupanggil saudara. Bersedia bergenggaman tangan kalau aku tak pernah lagi percaya bahwa diri ini bisa bangkit dan layak berdaya. Bersedia menjadi tempat berkeluh kesah, menguatkan di tengah gempuran ketidakpercaya diri yang membuat resah. Mereka seolah bagai pengantar pesan bahwa cara terbaik menuliskan cerita anak ini bukanlah dengan cara meninggalkan diri kita jauh di belakang, namun ditarik bersama dalam titik koordinat yang sejajar. Dari sana aku mulai berani meneruskan cerita panjang ini tentang aku dan seorang anak yang memanggilku ibu, tentang cinta yang perlu diletakkan pada letak yang tepat, bahwa mencintai anakku adalah dengan cara mencintai diriku, memenuhi kebutuhanku, juga memenuhi kebutuhannya, menuliskan mimpiku, juga menuliskan mimpinya. Dan perlahan kotak Pandora terbuka. Sinar yang tertahan itu mulai menunjukkan binarnya kembali, bahkan lebih terang dari sebelumnya. Sebab dua hati ini makin erat. Kini cerita kami masih terus berjalan sampai pada akhir yang semesta gariskan.